Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas bilangan pecahan. Tentu kalian sudah ingat ya, ini materi di sekolah dasar, tapi kita bahas lagi supaya lebih paham. Pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan AB itu bilangan bulat. A itu disebut pembilang dan B disebut penyebut. Oke ya, perhatikan gambar tersebut. Tentu kalian ingat, jika satu lingkaran penuh bernilai 1, maka yang warna kuning, nah itu di gambar pertama berarti berapa? 1/2, karena 1 dari 2 bagian. Kanannya 1 dari 4, ya maka 1/4. Kemudian bawahnya yang kiri 1/3, kanan 3/4. Oke, tentu paham ya dengan penggambaran seperti ini. Oke, lanjut sekarang jenis pecahan. Nanti secara umum ada dua, ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke ya, kita akan bahas pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan biasa nanti ada dua, yaitu pecahan sejati dan nanti yang tak sejati. Kalau pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 1/3, 2/5 dan seterusnya. Pembilang itu yang atas ya. Jadi yang atas selalu lebih kecil dari yang bawah. Sebagai gambaran, nah itu ada 1/4 seperti itu. Nanti coba bandingkan kalau pecahan tak sejati ya. Kalau pecahan tak sejati itu pembilangnya lebih besar. Nah, jadi nanti kalau kita gambarkan itu ada seperti bagian yang utuh. Nah, itu nanti bisa kita rubah ke pecahan campuran. Jadi kalau pecahan sejati itu satu nggak utuh ibaratnya. Kalau pecahan tak sejati itu lebih dari satu, gitu ya. Mudahnya seperti itu. Oke ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran ini sebenarnya dari pecahan tak sejati tadi, tapi dalam penulisannya beda, yaitu kita definisikan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh, nah itu 3/2/5. Oh, ada bilangan bulatnya di kirinya, 8/2/5. Min 2, 7/8. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi seperti pecahan tak sejati tadi ya, ada dua bilangan bulat, 2 itu pada kotak utuh 2, kemudian ada 1/4. Pertanyaannya, bisa dibuat menjadi pecahan biasa? Bisa. Maka dengan cara apa? Itu kan per 4. Bagiannya ada 4. Semuanya kita anggap 4 bagian biar lebih jadi pecahan biasa ya. Maka bagian biru atau nilainya itu kan 2 kali 4 tambah 1. Maka kita peroleh 9/4. Cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, nanti kalau misalkan ada pecahan campuran K/A per B, maka nanti K kali B. Ya, dikalikan penyebutnya, setelah itu ditambahkan pembilangnya, dibagi penyebutnya tadi. Itu ya, untuk cara merubah pecahan campuran menuju pecahan biasa. Oke, paham ya? Kita lanjut yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk pecahan senilai. Untuk pecahan senilai, kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 2/4. Jika kalian belum paham cara mencari pecahan yang senilai, perhatikan ilustrasinya ya. 2/4 saya ilustrasikan itu 2 biru, 4 dari total 4 bagian ya. Kalau kita ingin merubah menjadi 16 bagian, maka per bagian kotak yang kiri akan menjadi 4 bagian yang kanan, ya kan? Sehingga atau bisa kita kalikan aja 4, maka 4 kali 4 16, sehingga yang atas juga pasti 2 kali 4 yaitu 8. Perhatikan itu birunya ada 8 kan? Kalau dari yang kanan. Padahal gambarnya sama kan? Oke, berarti sebenarnya 2/4 dan 8/16 itu nilainya sama. Sekarang jika kita ingin kotaknya menjadi 2 bagian, maka dengan cara yang sama, tapi sekarang menggabungkan kotak. Dari 2 gabungan jadi 1 atau dibagi. Oke ya. Kesimpulannya, pecahan A per B akan senilai jika dilakukan operasi perkalian dan pembagian yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Contoh itu 3/4. Kalau kita kalikan 2 semua,
yaitu 6/8, 3/4 dan 6/8 itu adalah senilai. Oke, sekarang setelah kalian memahami pecahan senilai, berarti kalian bisa menyederhanakan pecahan. Perhatikan dulu itu, ada 1/3 dan 10/30. Sederhana yang mana? Pasti 1/3. Padahal 1/3 dan 10/30 itu nilainya sama. Jadi kalau ada yang sederhana, kenapa kita pilih yang tidak sederhana? Menyederhanakan pecahan adalah merubah bentuk pecahan yang senilai sehingga FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Oke ya. Perhatikan contohnya itu ada 15/100 dan seterusnya. Untuk yang pertama 15/100 berarti cara menyederhanakannya adalah kita bagi yang bisa membagi pembilang dan penyebut. Karena ada angka 5 pasti bisa dibagi 5 ya. Sehingga 15 bagi 5 3, 100 bagi 5 25. Lanjut soal yang nomor 2. Itu sudah nggak bisa dibagi lagi yang nomor 1 ya. Atau FPB-nya 1. Bagi 4 sekarang yang nomor 2 berarti 3/31. Yang nomor 3 bagi berapa sekarang? Bagi 9 atau kalian mungkin bisa tahu yang lain nggak apa-apa langsung ya. Bagi 9 berarti 81 bagi 9, 54 bagi 96. Tapi itu masih bisa dibagi lagi ya. Berarti kita bagi lagi, belum paling sederhana itu. Kita bagi 3 sekarang, sehingga diperoleh 3/2. Wah, maka itu adalah yang paling sederhana. Oke ya, bisa ya menyederhanakan ya. Tinggal kalian bagi pembilang dan penyebutnya, dibagi dengan bilangan yang sama. Cari yang paling sederhana, sampai nggak bisa dibagi lagi gampangannya. Sekarang kita masuk membandingkan pecahan. Perhatikan. 1/4 atau 3/16 besar mana? Ayo, ada yang masih bingung pasti ya. Untuk lebih paham, coba perhatikan ilustrasinya. 1/4 kan berarti saya gambarkan itu. Kok 1 kotak bagi 4. Kalau 3/16, 1 kotak bagi 16, kita punya 3 kotak biru. Kalau dilihat besar mana? Pasti besar 1/4. Tapi, apa iya kita mau menggambar terus? Maka kita harus pakai cara yang lebih matematis. Perhatikan, untuk yang kotak pertama saya buat juga menjadi 16 bagian. Maka setiap satu bagian tadi kita kalikan 4, maka makan menjadi sekarang ketahuan yaitu 4/16. Sehingga kalau penyebutnya sama atau bagiannya sama, tinggal membandingkan pembilangnya. Sehingga membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut, kemudian membandingkan nilai pembilangnya. Sekarang contoh, urutkan itu dari yang terkecil 3, 5, 15. Berarti kita samakan penyebutnya menjadi berapa? Oke, langkah pertama samakan penyebut ya. Berarti 15 semua ya. Untuk 2/3 tadi kan supaya jadi penyebutnya jadi 15, kita kali dengan 5. Sehingga 2 juga kita kali 5. Untuk yang kedua, kita kali berapa biar 15? Kali 3. Untuk yang ketiga tetap ya, karena udah per 15. Sehingga 2 kali 5 10, 3 kali 3 9, yang terakhir tetap 6 ya, karena nggak kita kalikan. Sehingga kalau kita urutkan dari yang terkecil, seharusnya adalah 6/15 dulu ya. Sip, lanjut 9/15 atau milik sama dengan 3/5. Dan terakhir adalah 2/3. Oke, bisa ya. Oke, sip, lanjut sekarang. Kalian sudah bisa membandingkan pecahan. Sekarang lanjut materi selanjutnya adalah bentuk pecahan yang lain. Nah, nanti sebenarnya ada bentuk pecahan desimal, ada persen, dan ada per mil. Kita masuk ke desimal dulu, persen per mil nanti. Oke ya. Untuk desimal, pecahan desimal itu sering disimbolkan dengan koma. Adalah pecahan yang penyebutnya perpangkatan dari bilangan 10, berarti 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian dituliskan dengan bilangan bulat di depan koma dan pecahan di belakang koma. 7/10, nanti desimalnya adalah 0,7. Intinya lihat aja pembilangnya, kemudian penyebutnya 10. Berarti kita kasih koma ke kiri sebanyak 0, karena 10 nolnya 1, cukup 1 aja. 9/100, koma di belakang komanya berarti ada 2 karena 100. Oke ya.
523/100 karena ada bilangan bulat 5, nanti berarti 5, ya. Baru setelah itu pecahnya yaitu 23, berarti 5,23. Sekarang dibalik 0,8, maka menjadi, kalau jadikan pecahan berarti ya tinggal 8/10 karena komanya di belakang koma 1. 3,456 karena di belakang koma 3 berarti ya 456/1000, bilangan bulatnya dikasih 3, berarti 3,456/1000. Intinya, jika penyebut belum bilangan perpangkatan 10, untuk merubahnya harus dirubah ke perpangkatan 10. Perhatikan contohnya, 3/4 karena 4 belum per 10. Kalau dijadikan 10 kan nggak bisa, harus dijadikan 100 atau kali 25. 3 kali 25 berarti 75, 4 kali 25 100, sehingga pecahan desimalnya adalah 0,775. Oke, sekarang kita masuk ke pecahan yang lain, yaitu persen. Persen sendiri artinya adalah per 100 ya. Disimbolkan nanti adalah seperti itu. Tentu kalian sering dengar ya, terus sering lihat dengan persen itu. Kalau 23%, tadi kan persen per 100, berarti sama aja 23/100. Kalau 3%, berarti sama saja 3/100. Kalau 250% ya 250/100. Saya pikir nggak ada masalah untuk persen. Lanjut ke per mil. Per mil itu artinya per 1000 mil ya. Simbolnya kalau persen bawah pernya itu 1 nolnya, kalau per mil nanti 2. Sehingga kalau 34 per mil ya berarti 34/1000, dan seterusnya 7 per mil berarti ya 7/1000. 3456 per mil ya berarti 3456/1000. Oke, bisa ya. Lanjut sekarang. Untuk materi kali ini cukup sini dulu. Kita sekarang lanjut latihan soal aja. Untuk soal pertama, carilah pecahan yang paling sederhana dari 425/575. Berarti karena perhatikan itu angkanya 5 belakangnya, pasti bisa dibagi 5 ya. Berarti kita bagi 5 dulu, atas dan bawah. 425 bagi 5, ayo kita bagi sekarang. Jika ada yang masih bingung bisa pakai porogabet seperti ini ya. 425 bagi 5 berarti 8. 8 kali 5 kan 40. Kemudian dikurangkan ya, sehingga sisa 25. 25 berarti 5 kali berapa? Kali 5. 5 kali 5 kan 25, berarti udah habis. Berarti hasilnya nanti 85. Dengan cara yang sama, 575 bagi 5 juga seperti itu. Boleh pakai porogabet, atau kalau mau langsung sebenarnya cukup kelihatan ya. Kalian bisa latihan untuk membagi langsung tanpa mencoret-coret porogabet. Soalnya nanti untuk mempersingkat waktu juga. Atau sebenarnya kalian itu kan ada 25 dan 75. Itu kan sebenarnya kelipatan 25. Maka sebenarnya kalian bagi langsung 25 bisa sebenarnya ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Kalau kita pakai porogabet ketemunya adalah 115 ya. Itu udah saya jabarkan caranya sehingga akan menjadi pecahan yang senilai yaitu 85/115. Angka terakhirnya 5 lagi, berarti bisa dibagi 5 lagi ya. 85 bagi 5 itu nggak harus pakai porogabet, dilihat langsung cepat ya, bisa ya. 8 bagi 5, 1 sisa 3, 35 bagi 5 tuh 7, yang bawah kita bagi 5, 23, sehingga pecahan yang paling sederhana adalah 17/23. Lanjut soal yang kedua. Urutkan pecahan dari yang terbesar. 6, 3, 4, 2 penyebutnya. Berarti kita cari KPK-nya atau kita samakan penyebutnya menjadi 12. Untuk 2/6, 6 supaya menjadi 12 dikali 2, maka yang atas juga kali 2 atau penyebutnya berarti 2 kali 2 4 ya. Lanjut
2/3, 3 sepaja 12 kali 4, sehingga 2 kali 4 nantilah 8. Untuk selanjutnya 4 sepaja 12 kali 3, sehingga 3 kali 3 adalah 9. Selanjutnya adalah 2 kali, biar jadi 2 kali 6, berarti 1 kali 6, 6 ya. Oke. Kalau kita urutkan dari yang terbesar, berarti harusnya 3/4 atau berapa? 3/4 tadi adalah yang milik 9/12, 8/12 milik 2/3. Lanjutannya setengah ya. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Ubahlah pecahan itu ke bentuk pecahan yang lain. Berarti kita akan rubah ke yang pertama desimal. Berarti desimal adalah penyebutnya harus 10, 100 dan seterusnya. Berarti itu bisa 10 ya kali 2 ya. Maka akan ketemu 6/10, 3 kali 2, 5 kali 2, sehingga pecahan desimalnya 0,6. Lanjut sekarang untuk persen. Kita pakai aja yang 6/10 karena itu senilai. Persen kan per 100, berarti tinggal kali 10 sekarang. Berarti 60/100, sehingga persennya adalah 60%. Untuk per mil sebenarnya kalau kalian udah tahu persennya tinggal tambah 0 belakangnya atau kali 10 ya. Sehingga untuk per mil kalau kita ambil pecahan yang dari persen 60/100 kali 10 ya, maka 600/1000 sehingga per milnya adalah 600 per mil. Oke, bisa ya. Oke. Selanjutnya udah dulu. Kita akan belajar untuk operasi pada pecahan. Silahkan tunggu video selanjutnya, lanjutkan belajar mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.